8.1 Bagian yang dapat dibalik dari hukum kedua, diagram kerja di mana gaya umum seperti rho, bet, gamma, var epsilon atau M0 terhadap perpindahan umum yang bersesuaian dengan L, F, A, Z, atau M telah digunakan untuk menunjukkan proses berbagai sistem. Proses isotermal atau proses adiabatik direpresentasikan oleh kurva yang berbeda pada setiap diagram. Dalam bab ini diharapkan untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua sistem. Jika kita membiarkan simbol Y menunjukkan gaya umum apapun dan simbol X menunjukkan perpindahan umum yang bersesuaian, diagram kerja umum di mana Y diplot terhadap X dapat digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang umum pada semua sistem dan dengan demikian akan sesuai untuk diskusi umum. Perhatikan proses reversibel yang direpresentasikan oleh kurva halus jika pada diagram kerja umum yang ditunjukkan pada gambar 8-1 sifat sistem tidak penting. Kurva putus-putus yang melalui IF masing-masing merepresentasikan sebagian proses adiabatik. Mari kita gambar kurva A terhadap B yang merepresentasikan proses isotermal sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva halus jika sama dengan luas di bawah rangkaian proses zigzag lintasan ILBF. Maka kerja yang dilakukan dalam melintasi kedua lintasan tersebut adalah sama, atau WIF sama dengan WIABF. Dari hukum pertama, QIF sama dengan UF dikurang UI dikurang WIF. QIABF sama dengan UF dikurang UI dikurang WIABF. QIF sama dengan QIABF. Terlihat pada gambar sampai 1. Diagram kerja umum di mana IF merupakan proses reversibel, IA merupakan proses adiabatik reversibel, AB merupakan proses isotermal reversibel, dan BF merupakan proses adiabatik reversibel. Pada persamaan 8.1, QIF sama dengan QAB. Jika kita diberikan oleh karena itu suatu proses reversibel yang suhunya dapat berubah dengan cara apapun, maka selalu memungkinkan untuk menemukan lintasan zigzag reversibel di antara dua keadaan yang sama, yang terdiri dari proses adiabatik yang diikuti oleh proses isotermal yang diikuti oleh proses adiabatik. Sedemikian rupa sehingga kalor yang ditransfer selama segmen isotermal tersebut sama dengan kalor yang ditransfer selama proses awal. Sekarang, perhatikan kurva tertutup halus pada diagram kerja umum yang ditunjukkan pada gambar 8.2. Karena tidak ada dua garis adiabatik yang dapat berpotongan, lihat soal 6.13. Sejumlah garis adiabatik dapat digambar, membagi siklus menjadi beberapa jalur yang berdekatan. Sebuah jalur tertutup zigzag sekarang dapat digambar, yang terdiri dari beberapa adiabatik dan isotermal berganti. Sehingga kalor yang ditransfer selama semua bagian isotermal sama dengan kalor yang ditransfer dalam siklus awal. Perhatikan dua proses isotermal AB pada suhu T1, di mana kalor Q1 diserap, dan CD pada suhu T2 di mana kalor Q2 dibuang karena AB dan CD dibatasi oleh kurva adiabatik yang sama. ABCD adalah siklus Carnot, dan kita dapat menulis pada persamaan 7.6 sebagai Q1 per T1 sama dengan Q2 per T2. Demi kejelasan dan kesederhanaan, kita hanya mempertimbangkan nilai absolut panas yang masuk atau keluar dari sistem, sehingga mengabaikan tanda. Gambar 8.2 diagram kerja umum, di mana kurva tertutup halus merupakan siklus reversibel dan lintasan tertutup zigzag, tersusun atas proses isotermal, reversibel dan adiabatik reversibel yang bergantian.
konvensi yang diperkenalkan di bab 4, mari kita kembali ke konvensi tanda dan menganggap setiap Q sebagai simbol aljabar. Positif untuk kalor yang diserap oleh suatu sistem dan negatif untuk kalor yang dibuang dari suatu sistem. Kita kemudian akan menulis persamaan yang dikutip di atas sebagai Q1 per T1 ditambah Q2 per T2 sama dengan 0, di mana Q1 adalah bilangan positif dan Q2 adalah bilangan negatif. Karena kurva isotermal EF dan GH dibatasi oleh dua kurva adiabatik yang sama, EFGH juga merupakan siklus Carnot, dan Q3 per T3 ditambah Q4 per T4 sama dengan 0. Jika persamaan yang sama ditulis untuk setiap pasangan, kurva isotermal yang dibatasi oleh dua kurva adiabatik yang sama, dan jika semua persamaan ditambahkan, maka hasil yang diperoleh adalah Q1 per T1 ditambah Q2 per T2 ditambah Q3 per T3 ditambah Q4 per T4 ditambah titik-titik sama dengan 0. Karena tidak ada panas yang ditransfer selama bagian adiabatik dari siklus zigzag, kita dapat menulis pada persamaan 8.2 sigma Qj per Tj sama dengan 0, di mana penjumlahan diambil dari seluruh siklus zigzag yang terdiri dari siklus Carnot berjumlah J. Sekarang, bayangkan siklus tersebut dibagi menjadi sejumlah besar strip dengan menggambar sejumlah besar kurva adiabatik yang berdekatan. Jika kita menghubungkan kurva-kurva adiabatik ini dengan kurva isotermal kecil dan dengan cara yang telah dijelaskan, maka lintasan zigzag dapat dilacak yang dapat dibuat mendekati siklus asli sedekat yang kita inginkan. Ketika proses-proses isotermal ini menjadi sangat kecil, rasio dQ per T untuk isotermal sangat kecil. Antara dua kurva adiabatik yang berdekatan sama dengan rasio dQ per T. Untuk bagian sangat kecil dari siklus asli yang dibatasi oleh dua kurva adiabatik yang sama, oleh karena itu dalam limitnya kita dapat menulis untuk persamaan 8.2 setiap siklus reversibel. Dalam persamaan 8.3 yaitu R integral dQ per T sama dengan 0. Lingkaran yang melalui tanda integral menandakan bahwa integrasi terhadap selama siklus lengkap, dan huruf R menekankan fakta bahwa persamaan tersebut hanya berlaku untuk siklus reversibel. Hal ini yang dikenal sebagai teorema Celsius merupakan salah satu bagian dari pernyataan matematis Celsius tentang hukum kedua. Bagian lain yang berlaku untuk siklus irreversibel akan disajikan di bagian 8.8. 8.2 Entropi. Misalkan keadaan sistem awal suatu sistem termodinamika direpresentasikan oleh titik I pada diagram yang mudah dipahami, seperti diagram kerja pada gambar 8.3. Nyatakan keadaan kesetimbangan akhir dengan titik F. Sistem dapat dibawa dari I ke F melalui sejumlah lintasan reversibel yang berbeda, karena I dan F adalah keadaan kesetimbangan. Misalkan, sistem dibawa dari I ke F melalui lintasan reversibel R1 dan kemudian kembali ke I. Lagi melalui lintasan reversibel lain, R2. Kedua lintasan tersebut membentuk siklus reversibel, dan dari teorema Celsius kita dapat menuliskan R1 R2 integral dQ per T sama dengan 0. Integral di atas dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua integral, satu untuk lintasan R1 dan yang lainnya untuk lintasan R2. Maka kita memiliki R1 integral F sampai I sampai F dQ per T ditambah R2 integral F sampai I dQ per T sama dengan 0. R1 integral I sampai F dQ per T dikurang R2 integral F per I dQ per T sama dengan 0, karena R2 adalah jalur reversibel. Pada gambar 8.3, dua jalur reversibel yang menghubungkan dua keadaan sistem suatu sistem. Pada persamaan 8.4, R2 integral F terhadap I dQ per T sama dengan R2 integral I
terhadap F dQ per T. R1 integral I sampai dengan F dQ per T sama dengan R2 integral F sampai I dQ per T. Karena R1 dan R2 dipilih secara acak dan memiliki serta mewakili dua jalur reversibel persamaan di atas, menyatakan fakta penting bahwa R integral dari I sampai dengan F dQ per T tidak bergantung pada jalur reversibel yang menghubungkan I dan F. Oleh karena itu, dari persamaan 8.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat fungsi koordinat termodinamika, suatu sistem yang nilainya pada keadaan akhir dikurangi nilainya pada keadaan awal, sama dengan integral. Fungsi keadaan ini dinamai entropi oleh Rudolf Clausius pada tahun 1965 dan dilambangkan dengan S. Jika S adalah entropi pada keadaan awal dan S adalah entropi pada keadaan akhir, maka kita memiliki perubahan entropi SF dikurang SI yang terdapat dan terbatas dari keadaan I ke keadaan F yang diberikan oleh SF dikurang SI R integral dari I sampai dengan F dQ per T dari persamaan 8.5, di mana lintasan dari keadaan I ke keadaan F adalah sembarangan lintasan reversibel R. Dengan demikian, perubahan entropi sistem antara keadaan I dan F tidak bergantung pada lintasan. Ini merupakan hasil yang sangat luar biasa. Mungkin meskipun panas yang masuk ke sistem bergantung pada lintasan antara keadaan I dan F, perubahan entropi tidak bergantung pada lintasan. Keberadaan fungsi entropi S disimpulkan dengan cara yang sama seperti fungsi energi internal U, yaitu dengan menunjukkan bahwa suatu kuantitas tidak bergantung pada pilihan proses reversibel yang menghubungkan kesetimbangan awal. Keadaan dengan keadaan ekuilibrium akhir, baik U maupun S merupakan fungsi keadaan yang berarti selisih kedua fungsi yang dievaluasi pada keadaan ekuilibrium akhir dan awal, tidak bergantung pada lintasan yang menghubungkan kedua keadaan tersebut. Namun, pada kedua fungsi tersebut, persamaan definisi tidak memungkinkan. Kita menghitung satu nilai fungsi hanya selisih dua nilai. Jika kedua keadaan kesetimbangan I dan F sangat dekat, maka tanda integral dapat dihilangkan dan SF dikurang SI menjadi DS merupakan entropi sistem yang sangat kecil. Pada persamaan 8.5 kemudian menjadi persamaan 8.6. DS sama dengan dQ R per T, di mana DS adalah diferensial eksak karena merupakan diferensial dari fungsi aktual dan bukan kuantitas ineksak yang kecil seperti dQ atau dW. Subskrip R untuk dQ menunjukkan bahwa persamaan sebelumnya hanya benar jika sejumlah kecil kalor dQ ditransfer secara reversibel. Ketika persamaan 8.6 ditulis dalam bentuk dQR sama dengan TdS, terlihat bahwa kesulitan dalam menangani diferensial kalor yang tidak eksak dihilangkan dengan mensubstitusikan hasil kali suhu dan diferensial eksak entropi. Ini merupakan kemajuan besar dalam formalisme termodinamika sebanding dengan penggantian dW dengan PDF dalam sistem hidrostatik. Entropi S menggabungkan P, F, dan T sebagai variabel termodinamika yang digunakan dalam pengembangan formalisme dan metode matematika termodinamika. Menghitung satuan entropi, satuan Joule per Kelvin untuk memahami variabel baru ini sangatlah bermanfaat. Perhatikan peralatan roda dayung Joule yang ditunjukkan pada gambar 84. Sistem ini adalah 1 kg air pada suhu ruangan T. Lingkungannya adalah dinding dan puncak silinder adiabatik. Gambar 84 peralatan roda dayung Joule sebuah generator entropi. Dasar diatermik bersentuhan dengan reservoir panas. Juga pada suhu T dan roda dayung, massa M yang jatuh peralatan atau perlahan menyebabkan roda dayung berputar, sehingga bagian batas yang dibentuk oleh roda dayung bergerak. Massa yang jatuh tersebut melakukan
bekerja pada sistem yang cenderung mengalami peningkatan suhu air. Namun, dasar geotermik mencegah kenaikan suhu dengan menyerap energi dari sistem dalam bentuk panas. Perubahan entropi reservoir AS diberikan oleh delta S sama dengan integral dQr per T sama dengan Q per T. Juga merupakan perubahan entropi total untuk sistem komposit cairan plus reservoir karena keadaan air di dalam alat tidak berubah pada akhir proses. Lebih lanjut, karena suhu dan volume air keduanya tidak berubah, energi internalnya juga tidak berubah. Dengan demikian, kerja yang dilakukan oleh massa yang jatuh sama dengan kalori yang masuk ke reservoir. Jika kincir digerakkan oleh massa 29,9 kg sekitar 66 lb yang jatuh 1 meter, maka perubahan entropi yang diberikan oleh delta S sama dengan W per T sama dengan 29,9 kg dikalikan dengan 9,8 Newton per kilogram, 1 dikalikan juga dengan 1 per meter per 293 K sama dengan 1,00 J per K. Entropi massa yang memutar roda dayung tidak berubah selama proses berlangsung. Entropi massa yang memutar roda dayung tidak berubah selama proses berlangsung karena tidak ada panas yang masuk atau keluar dari massa. Sebaliknya, entropi dihasilkan oleh konversi kerja yang dilakukan oleh massa menjadi panas yang masuk ke reservoir. Dengan demikian, perangkat roda dayung berfungsi sebagai generator entropi. 8.3 Prinsip Karath-Theodori. Kita telah sampai pada formulasi matematis hukum kedua dengan metode historis yang dipraksarai oleh Insinyur Carnot dan dielaborasi oleh fisikawan Kelvin dan Celsius. Mereka berpikir dalam kerangka mesin praktis, mesin ideal, dan model fisika dimulai dengan pernyataan yang menyatakan ketidakmungkinan mengubah kalor sepenuhnya menjadi kerja, atau ketidakmungkinan aliran kalor spontan dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Mereka membayangkan mesin Carnot ideal yang memiliki efisiensi termal maksimum. Dengan bantuan mesin ideal ini, skala temperatur termodinamika absolut didefinisikan dan teorema Celsius dibuktikan. Berdasarkan teorema Celsius, keberadaan fungsi entropi disimpulkan dari sudut pandang matematika. Prosedur ini agak kurang memuaskan. Matematikawan seringkali lebih menyukai perlakuan aksiomatik, yaitu pernyataan jumlah minimum, aksioma fundamental, dan kemudian dedukasi matematika formal murni dari aksioma tersebut. Pada tahun 1909, matematikawan Karath-Theodori berusaha menemukan pernyataan hukum kedua yang tanpa bantuan mesin Carnot dan lemari es, melainkan hanya dengan dedukasi matematika, akan menghasilkan keberadaan fungsi entropi yang memenuhi persamaan dQr sama dengan TdS. Ia dituntut untuk merumuskan hukum kedua melalui sebuah teorema matematika yang ia buktikan dan dapat dinyatakan dalam bentuk sederhana sebagai berikut. Bayangkan sebuah ruang 3 dimensi dengan koordinat persegi panjang X, Y, Z. Teorema Karath-Theodori menyatakan bahwa di sekitar sembarang titik PO terdapat titik-titik yang tidak dapat diakses dari PO. Sepanjang kurva solusi persamaannya ialah A dalam kurung X, Y, Z dx ditambah B dalam kurung X, Y, Z dy ditambah C X, Y, Z dz sama dengan 0. Jika dan hanya jika persamaan tersebut integral, persamaan tersebut dinyatakan atau dikatakan integral jika terdapat fungsi x, y, z dan fungsi f x, y, z, sehingga ADX ditambah BDY ditambah CDZ sama dengan lambda DF. Pembuktian teorema matematika murni ini agak rumit dan tidak akan dijelaskan di sini. Pembuktian ini berlaku untuk sejumlah variabel saja.
Mari kita pertimbangkan bagian bagaimana teorema ini mempengaruhi termodinamika. Perhatikan sebuah sistem yang keadaannya ditentukan untuk keperluan argumen oleh 3 koordinat termodinamika, X, Y, dan Z. Maka hukum pertama dalam bentuk diferensial adalah dQ sama dengan AdX ditambah B dy ditambah C dz, di mana A, B, dan C adalah fungsi dari X, Y, dan Z. Transisi adiabatik dan reversibel dari sistem ini tunduk pada kondisi berikut. dQ sama dengan AdX ditambah B dy ditambah C dz sama dengan 0. Mari kita ambil pernyataan Kara-Teodori tentang hukum kedua sebagai berikut. Di sekitar keadaan awal sembarang PO dari suatu sistem fisik terdapat keadaan tetangga yang tidak dapat diakses dari PO sepanjang lintasan adiabatik kuasi-statis. Dari teorema Kara-Teodori dapat disimpulkan bahwa pernyataannya tentang hukum kedua dimungkinkan jika dan hanya jika ada fungsi T dan S sedemikian. dQ sama dengan AdX ditambah B dy ditambah C dz sama dengan T ds. Dengan demikian, dengan menyatakan hukum kedua dalam hal keterjangkauan keadaan tertentu melalui jalur adiabatik. Dan dengan menggunakan teorema matematika, Kara-Teodori menyimpulkan keberadaan fungsi entropi dan faktor integrasi yang terhubung dengan suhu Kelvin yang meyakinkan kita akan validitas Celsius teorema. Kesulitan dalam dengan pernyataan Kara-Teodori tentang hukum kedua adalah tidak adanya intuisi fisika yang dikembangkan seperti dalam studi karakteristik mesin kalor. 8.4 Entropi gas ideal. Jika suatu sistem menyerap sebuah kalor yang sangat kecil dQr selama proses reversibel, perubahan entropi sistem diberikan oleh persamaan 8.6, yaitunya ds sama dengan dQr per T. Menarik untuk dicatat bahwa meskipun dQr merupakan diferensial tak eksak, rasio dQr per T eksak. Oleh karena itu, kebalikan dari suhu termodinamika absolut adalah faktor integrasi dari dQr. Jika der dinyatakan sebagai penjumlahan diferensial yang melibatkan koordinat termodinamika, maka setelah dibagi dengan T, persamaan tersebut dapat diintegrasikan dan entropi sistem diperoleh. Sebagai contoh prosedur ini, perhatikan salah satu persamaan untuk dQr gas ideal, yaitu persamaan 5.10. dQr sama dengan Cp dt dikurang FdP, membagi dengan T diperoleh dQr per T sama dengan Cp dt per T dikurang F dikurang T dikali dP, atau dalam persamaan 8.7 ds sama dengan Cp dt per T dikurang Nr dP per P. Mari kita hitung perubahan entropi delta S dari gas ideal antara keadaan acuan yang dipilih secara sembarangan R dengan koordinat TR, PR, dan keadaan lain dengan koordinat T, P. Dengan mengintegrasikan antara kedua keadaan ini, kita peroleh delta S sama dengan integral TR sampai T, Cp dt per T dikurang Nr integral P per PR. Misalkan, kita menetapkan entropi SR pada keadaan acuan dan memilih nilai numerik sembarang untuk kuantitas ini, maka entropi S dapat dikaitkan dengan keadaan lain di mana S dikurang SR sama dengan entropi S. Untuk menyederhanakan pembahasan, misalkan Cp konstan, maka S dikurang SR sama dengan Cp integral T per TR dikurang Nr integral P per PR. Dan dapat ditulis ulang sebagai berikut: S sama dengan Cp integral T dikurang Nr integral P ditambah dalam kurung Sr dikurang Cp integral Tr ditambah Nr integral PR. Menunjukkan kuantitas dalam tanda kurung dengan konstan. Jadi kita dapat akhirannya dari persamaan 8.8 S sama dengan Cp integral T dikurang Nr integral P ditambah S0. Dengan mengganti T dan P dengan ribuan nilai yang berbeda, kita dapat menghitung ribuan nilai S yang bersesuaian.
yang membentuk tabel entropi. Setiap nilai dari tabel ini jika digabungkan tidak akan memiliki arti. Namun, selisih antara dua nilai tersebut akan menjadi perubahan entropi yang sebenarnya. Mari kita selidiki makna entropi SO keadaan standar. Jadi, dengan kembali ke persamaan 8.7, ds sama dengan CP dt per T dikurang NR dP per P. Sekali lagi, untuk menyederhanakan dengan asumsi CP konstan, kita dapat mengambil integral tak tentu dan memperoleh S sama dengan CP in T dikurang NR integral P dikurang S0. Jadi, di mana adalah konstan integral. Hal ini persis sama seperti persamaan 8.8 yang diperoleh sebelumnya dengan memperhitungkan keadaan acuan. Kita melihat bahwa dengan mengambil integral tak tentu dari ds, kita tidak memperoleh entropi absolut, melainkan hanya entropi yang dirujuk ke keadaan acuan yang tidak ditentukan yang koordinatnya berada dalam konstan integral. Keadaan acuan dipilih secara acak, biasanya untuk kenyamanan dan kepraktisan. Dengan demikian, ahli kimia mengubah 0,1 MPa dan 25 derajat Celcius dalam Kelvin 298 Kelvin sebagai keadaan acuan untuk reaksi kimia. Insinyur menggunakan titik triple air untuk proses uap, dan fisikawan menggunakan 0,1 MPa dan 0 absolut untuk memperhitungkan suhu rendah. Setelah keadaan acuan dipilih, konstan integral jadi dapat dievaluasi dan tabel entropi dibuat. Mari kita hitung perubahan entropi gas ideal sebagai fungsi T. Dan dengan menggunakan persamaan untuk DQR gas ideal, yaitu persamaan 5.8 dengan demikian, DQR per T sama dengan CF dt per T ditambah P per T dF, dan ds sama dengan CF dt per T ditambah NR dF per T. Diulangi lagi, ds sama dengan CP dt per T ditambah NR dF per V, di mana CY adalah kapasitas kalor pada volume konstan. Dengan mengintegrasikan ds menghasilkan S sama dengan integral CF dt per T ditambah NR integral F ditambah SO pada persamaan 8.9. Dalam hal kalor jenis molar, pada keadaan konstan CF, perubahan entropi gas ideal antara keadaan awal dan keadaan akhir diberikan oleh entropi S sama dengan delta S sama dengan N integral I sampai F CF dt per T ditambah NR integral VF per VI pada persamaan 8.10. Dengan demikian pula, untuk perubahan entropi gas ideal sebagai fungsi T dan P, kita menggunakan persamaan 8.7 untuk memperoleh persamaan 8.11, yaitu persamaannya delta S sama dengan N integral dari I per FCP dt per T ditambah NR integral PF per PI, di mana CP adalah panas spesifik molar pada tekanan konstan. 8.5 Diagram TS. Untuk setiap jumlah panas yang sangat kecil yang masuk ke dalam sistem selama bagian yang sangat kecil dari proses reversibel adalah persamaan DQR sama dengan TDS. Oleh karena itu, jumlah total panas yang ditransfer dalam proses reversibel diberikan oleh QR sama dengan integral I per F TDS. Integral ini dapat diinterpretasikan secara grafis sebagai luas di bawah kurva pada diagram, di mana T diplot sepanjang sumbu Y dan S sepanjang sumbu X yang disebut diagram TS. Bentuk kurva pada diagram TS ditentukan oleh jenis proses reversibel yang dialami sistem. Jelas, proses isotermal adalah garis horizontal, tetapi dalam kasus proses adiabatik reversibel, kita memiliki ds sama dengan dQR per T. Juga untuk proses adiabatik, dQ sama dengan 0. Dan jika T tidak 0, maka ds sama dengan 0. Dan S konstan. Oleh karena itu, selama proses adiabatik reversibel, entropi suatu sistem tetap konstan, atau dengan kata lain, sistem mengalami proses isentropik. Proses isentropik pada diagram TS jelas merupakan garis vertikal yang disebut isentrop, yang juga jelas
adalah bahwa proses isotermal pada diagram TS adalah garis horizontal yang disebut dengan isoter. Jelas bahwa dua proses isotermal dan dua proses adiabatik yang membentuk setiap siklus Carnot membentuk persegi panjang pada diagram TS. Terlepas dari sifat zat yang bekerja, tidak seperti banyak bentuk yang ditemukan dalam diagram kerja untuk mesin kalor pada bab 6 dan 7. Dengan pengetahuan ini, kami mempresentasikan mesin Carnot secara simbolis sebagai persegi panjang pada gambar 7, 5 dan 77 hanya proses reversible yang dapat diplot pada diagram TS karena definisi entropi dalam persamaan 8.6 diagram TS sangatlah praktis. Untuk merepresentasikan semua siklus reversible ideal untuk berbagai mesin kalor, kurva tertutup yang ditunjukkan pada gambar 85 yang terdiri dari bagian atas R1 dan bagian bawah R2 merepresentasikan setiap siklus mesin reversible yang bukan siklus Carnot. Luas di bawah R1 luas positif sama dengan kalor positif Q1 yang diserap oleh sistem, dan luas di bawah R2 luas negatif sama dengan kalor negatif Q2 yang dibuat oleh sistem. Oleh karena itu, luas di dalam kurva tertutup adalah Q1 dikurang Q2 atau W. Efisiensi termal mesin adalah W per Q1 yang dapat diukur langsung dari diagram. Proses-proses ini juga diplot pada diagram TS. Untuk proses isobarik reversible, kurva memiliki kemiringan yang mengikuti persamaan 8, 7 dengan menerapkan tekanan konstan. Dengan demikian, pada persamaan 8.12, dot T per dot S kali P sama dengan T per CP. Demikian pula dengan menerapkan kondisi volume konstan pada persamaan sebelum persamaan 8.9, kemiringan proses isochorik reversible diberikan oleh persamaan 8.13 dot T per dot S kali P sama dengan T per CP. Kemiringan yang diberikan oleh persamaan 8.12 dan 8.13 bergantung pada sifat sistem hidrostatik. Karena persyaratan tekanan konstan dan volume konstan menghilangkan persamaan keadaan gas ideal yang digunakan dalam persamaan 8.7 dan 8.10. Kurva yang mewakili berbagai jenis proses sistem hidrostatis ditunjukkan pada gambar TS. Pada gambar 86. Siklus reversible sembarang pada diagram TS luas di bawah atas R1 sama dengan kalor positif Q yang diserap oleh sistem. Luas di bawah bagian R2 sama dengan kalor negatif Q2 yang dibuang oleh sistem. Siklus Carnot untuk sistem yang sama akan direpresentasikan oleh persegi panjang yang melingkup kurva tertutup tersebut. 8.6 Entropi dan reversibilitas. Untuk memahami makna fisis entropi dan signifikansinya, penting untuk mempelajari semua perubahan entropi yang terjadi ketika suatu sistem mengalami proses reversibel. Jika kita menghitung perubahan entropi sistem dan menjumlahkan perubahan entropi lingkungan yang telah dihitung, kita akan memperoleh jumlah perubahan entropi yang dihasilkan oleh proses tersebut. Kita dapat menyebut jumlah ini sebagai perubahan entropi alam semesta akibat proses yang dimaksud. Ketika sejumlah kalor yang terbatas diserap atau ditolak oleh reservoir, perubahan yang sangat kecil dalam koordinat terjadi di setiap satuan massa reservoir. Oleh karena itu, perubahan entropi satuan massa sangat kecil. Namun, karena massa total reservoir besar, perubahan entropi total reservoir terbatas. Misalkan reservoir bersentuhan dengan sistem dan kalor Q diserap secara irreversibel oleh reservoir pada suhu T. Reservoir mengalami perubahan non-disipatif yang sepenuhnya ditentukan oleh jumlah kalor yang diserap. Perubahan yang persis sama di reservoir akan terjadi jika jumlah kalor Q yang sama ditransfer secara reversibel.
Oleh karena itu, perubahan entropi reservoir adalah Q per T. Oleh karena itu, setiap kali reservoir mengalami atau menyerap kalor Q pada suhu T dari sistem apapun selama proses apapun, perubahan entropi reservoir adalah Q per T. Mari kita perhatikan perubahan entropi alam semesta yang disebabkan oleh pelaksanaan setiap proses reversibel. Proses ini secara umum akan diserap dengan aliran panas antara suatu sistem dan sekumpulan reservoir. Pada gambar 86, kurva yang menggambarkan proses reversibel suatu sistem hidrostatik pada diagram TS berkisar pada suhu dari TI hingga TF. Selama setiap bagian proses yang sangat kecil, sejumlah panas dQr ditransfer antara sistem dan salah satu reservoir pada suhu T. Jika dQr diserap oleh sistem, maka ds dari sistem sama dengan positif dQr per T, ds dari reservoir sama dengan d min dQr per T. Dan perubahan entropi alam semesta yang merupakan jumlah dari kedua perubahan ini adalah 0. Jika del ditolak oleh sistem, maka jelas ds dari sistem sama dengan plus dQr per T, ds dari reservoir minus dQr per T. Dan perubahan entropi alam semesta kembali 0 jika tidak ada panas yang ditransfer, maka dQr adalah 0. Baik sistem maupun reservoir tidak akan mengalami perubahan entropi, dan perubahan entropi alam semesta tetap 0, karena tidak ada perubahan entropi alam semesta yang sangat kecil untuk setiap bagian yang sangat kecil dari proses reversibel. Maka tidak ada perubahan entropi untuk semua bagian tersebut. Secara umum, perubahan entropi alam semesta adalah 0 untuk proses reversibel. Dengan kata lain, ketika proses reversibel dilakukan, entropi alam semesta tetap tidak berubah. Namun, semua proses alami bersifat irreversibel dan hanya proses ideal yang reversibel. 8.7 Entropi dan irreversibilitas. Selama proses irreversibilitas terdapat situs yang berbeda untuk perubahan entropi alam semesta. Ketika suatu sistem mengalami proses irreversibel antara keadaan kesetimbangan awal dan keadaan kesetimbangan akhir, proses irreversibel tersebut digantikan oleh proses reversibel. Penggantian ini diperbolehkan ketika keadaan awal dan akhir sistem berada dalam keadaan kesetimbangan. Tidak ada integrasi yang dilakukan pada lintasan irreversibel awal, karena lintasannya tidak diketahui. Perubahan entropi sistem sama dengan SF dikurang SI sama dengan R. Integral I sampai dengan F dQ per T, di mana R menunjukkan proses reversibel yang dipilih secara sembarang, yang dengannya sistem dibawa dari keadaan awal tertentu ke keadaan akhir tertentu dari proses irreversibel. Ketika keadaan awal atau akhir merupakan keadaan non-kesetimbangan, metode khusus harus digunakan, yang akan dibahas di bagian 8.10. Untuk saat ini, kita akan membatasi diri pada proses-proses yang tidak dapat diubah kembali, yang semuanya melibatkan keadaan kesetimbangan awal dan akhir. Proses yang menunjukkan irreversibilitas mekanis eksternal. A. Contohnya adalah proses-proses yang melibatkan disipasi isotermal kerja melalui suatu sistem yang tetap tidak berubah menjadi energi internal suatu reservoir, seperti yang pertama, gesekan dari dua benda padat yang bersentuhan dengan reservoir. 2. Pengadukan tidak teratur pada cairan kental yang bersentuhan dengan reservoir, misalnya peralatan roda dayung joule. Yang ketiga, deformasi inelastis suatu benda padat yang bersentuhan dengan reservoir. 4. Pemindahan muatan melalui resistor yang bersentuhan dengan reservoir. 5. Histeresis magnetik suatu material yang bersentuhan dengan reservoir. Dalam proses apapun yang melibatkan transformasi internal ataupun isotermal kerja W yang dilakukan oleh suatu sistem menjadi energi internal reservoir, tidak ada perubahan entropi sistem, karena koordinat termodinamika sistem tidak berubah, sebagaimana dinyatakan dalam bagian 6.10. Kalor Q diserap oleh reservoir dengan KW dari kerja yang dilakukan oleh reservoir, karena reservoir menyerap plus Q.
satuan kalor pada suhu T. Perubahan entropi reservoir adalah plus Q per T atau plus W per T. Oleh karena itu, perubahan entropi semesta juga plus W per T yang merupakan besaran positif. B. Contoh lebih lanjut adalah proses-proses yang melibatkan disipasi adiabatik kerja menjadi energi internal suatu sistem yang terbuka terhadap atmosfer seperti 1. Gesekan akibat menggosok cairan yang diisolasi secara termal. 2. Pengadukan tidak teratur pada cairan kental yang terisolasi secara termal. 3. Deformasi inelastis padatan yang terisolasi secara termal. 4. Pemindahan muatan melalui resistor yang diisolasi secara termal. 5. Histeresis magnetik dari bahan yang diisolasi secara termal. Dalam proses apapun yang melibatkan transformasi adiabatik kerja W menjadi energi internal suatu sistem yang suhunya naik dari TI ke TF pada tekanan atmosfer konstan. Tidak ada aliran panas ke atau dari lingkungan sekitarnya, sehingga perubahan entropi lingkungan lokal adalah nol. Untuk menghitung perubahan entropi sistem, proses irreversibel awal harus digantikan dengan proses reversibel yang akan membawa sistem dari keadaan awal yang diberikan suhu TI tekanan P ke keadaan akhir suhu TF tekanan P. Mari kita gantikan kinerja kerja irreversibel dengan aliran panas isobarik reversibel dari serangkaian reservoir yang suhunya berkisar dari TI ke TY. Perubahan entropi sistem kemudian akan menjadi SF dikurang SI dalam kurung sistem sama dengan R integral TI per TF dQ per T. Untuk proses isobatik, dQ sama dengan CP dt dan juga SF dikurang SI dalam kurung sistem integral TI sampai dengan TF CP dt per T. Akhirnya CP diasumsikan bukan lagi fungsi suhu. Maka perubahan entropi sistem adalah dalam persamaan 8.14 SF dikurang SI sistem sama dengan CP integral TF per TI. Dengan demikian, perubahan entropi alam semesta juga CP in TF per TI yang merupakan besaran positif. Proses yang menunjukkan irreversibilitas mekanisme internal. Contohnya adalah proses yang melibatkan transformasi energi internal suatu sistem yang dikelilingi dinding adiabatik menjadi energi mekanik dan kemudian kembali menjadi energi internal lagi. Seperti satu gas ideal mengalir deras ke dalam ruangan hampa ekspansi bebas yaitu ekspansi Joule. 2 gas yang mengalir melalui sumbat berpori, proses perlambatan yaitu ekspansi Joule-Thomson. Yang ketiga, putusnya kawat yang diregangkan setelah dipotong. 4. Diruntuhnya lapisan sabun setelah ditusuk. Dalam kasus ekspansi bebas gas ideal, perubahan entropi lingkungan lokal adalah nol, karena tidak ada perpindahan panas melalui dinding adiabatik. Untuk menghitung perubahan entropi sistem, ekspansi bebas harus digantikan oleh proses reversibel yang akan membawa gas dari keadaan awalnya, volume F1 suhu T, ke keadaan akhir, volume FF suhu T, di mana suhu tidak berubah untuk gas ideal selama ekspansi. Jelas, proses reversibel yang paling mudah untuk menggantikan proses irreversibel. Untuk tujuan perhitungan adalah ekspansi isoterm, reversibel pada suhu T dari volume FI ke volume FV. Perubahan entropi sistem adalah SF dikurang SI dalam kurung sistem sama dengan R integral TI sampai dengan TF dQ per T. Untuk proses isotermal gas ideal, dQR sama dengan P dF dan dQR per T sama dengan NR dV per V yang menghasilkan untuk perubahan entropi sistem pada persamaan 8.15 SF dikurang SI dalam kurung sistem NR in VF per FI. Oleh karena itu, perubahan entropi alam semesta adalah NR in VF per VI yang merupakan bilangan positif. Sekali lagi, kita melihat bahwa entropi alam semesta yang merupakan sistem telah meningkatkan. Meskipun tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem, hal ini menunjukkan atau memungkinkan tampak membingungkan karena entropi didefinisikan sebagai panas yang masuk
atau keluar dari suatu sistem. Teka-teki ini terpecahkan dengan menyadari bahwa ekspansi bebas gas ideal dalam wadah adiabatik bukanlah proses reversibel. Selama proses irreversibel perubahan entropi alam semesta, meskipun prosesnya adiabatik selalu positif. Proses yang menunjukkan irreversibel thermal eksternal, contohnya adalah proses yang melibatkan perubahan atau perpindahan panas berdasarkan perbedaan suhu yang terbatas, seperti satu konduksi atau radiasi panas dari suatu sistem ke lingkungan yang lebih dingin. 2. Konduksi atau radiasi panas melalui suatu sistem yang tetap tidak berubah dari reservoir panas ke reservoir yang lebih dingin. Dalam kasus konduksi, sejumlah Q unit panas dari satu ujung ke ujung lain suatu sistem yang tetap tidak berubah dari reservoir yang lebih panas pada TI ke reservoir yang lebih dingin pada T2. Langkah-langkah berikut ini jelas. SF dikurang SI dalam kurung sistem sama dengan 0. SF dikurang SI dalam kurung reservoir yang lebih panas sama dengan minus Q per TI. SF dikurang SI dalam kurung reservoir pendingin sama dengan plus Q per TI. Sedangkan SF per SI dalam kurung mendunia sama dengan Q per T2 dikurang Q per T1 dalam persamaan 8.16. Perubahan entropi alam semesta bersifat positif karena T2 lebih kecil dari T1. Proses yang menunjukkan irreversibilitas kimia, contohnya adalah proses yang melibatkan perubahan spontan struktur internal, densitas komposisi kimia, dan lainnya, seperti 1 difusi 2 gas ideal inert yang berbeda, 2 pencampuran alkohol dan air, 3 osmosi, 4 pembekuan cairan super dingin, 5 kondensasi uap lebih jenuh, 6 pelarutan zat padat dalam air, 7 reaksi kimia. Asumsikan bahwa difusi 2 gas ideal inert yang berbeda setara dengan 2 ekspansi bebas terpisah dalam ruang tertutup adiabatik dengan ruang bervolume sama. Untuk salah satu gas, perubahan entropi diberikan oleh persamaan 8.15. SF dikurang SI dalam sistem NR in VF per VI, yaitu SF dikurang SI dalam kurung 1 gas sama dengan NR in VF per VI. Positif karena VF per VI besar dari 1. Separuh sistem lainnya mengalami perubahan entropi yang sama karena tidak ada perubahan entropi reservoir. Perubahan entropi semesta adalah dalam persamaan 8.17 SF dikurang SI mendunia 2 NR in VF per FI, yang merupakan angka positif. Secara umum, perubahan entropi adalah positif untuk setiap proses irreversibel. Semua hasil dari bagian ini dirangkum pada tabel 8.1. Tabel titik 1 yaitu perubahan entropi dalam alam semesta akibat proses alam. 8.8 Bagian yang tidak dapat dibalikan dari hukum kedua. Bagian pertama dari hukum kedua hanya mempertimbangkan proses-proses yang reversibel. Bagian kedua membahas proses-proses yang irreversibel. Ingatlah bahwa untuk siklus reversibel, persamaan 8.3 menyatakan bahwasanya integral R, integral lingkaran R, dq per T sama dengan 0 reversibel. Mari kita mempertimbangkan siklus irreversibel dan menghitung integral tertutupnya. Gambar 8.7 menunjukkan reservoir bertekanan tinggi pada suhu T1 yang memasok sejumlah kecil panas dQ1 ke mesin reversibel tambahan R. Tujuan mesin R adalah untuk menyediakan panas reversibel bagi mesin irreversibel I. Mesin R membuang sejumlah kecil panas dQ pada suhu T yang disuplai ke mesin irreversibel I. Mesin I melakukan kerja kecil dW selama siklus irreversibel, sehingga sistem gabungan mesin R dan mesin I juga melakukan siklus irreversibel. Kerja bersih sistem gabungan menurut hukum pertama termodinamika sama dengan integral lingkaran dQ1, namun kerja bersih tidak dapat positif menurut pernyataan Kelvin Planck dari hukum kedua termodinamika karena sistem gabungan bertukar panas dengan satu reservoir. Jadi,
integral lingkaran DQ1 tidak dapat positif. Selain itu, jika integral lingkaran DQ1 sama dengan 0, maka pada akhir siklus mesin I dan lingkungannya telah kembali ke keadaan semula. Hasil ini bagaimanapun bertentangan dengan irreversibilitas mesin I. Oleh karena itu, kita menyimpulkan integral lingkaran R DQ1 kurang dari 0. Artinya, mesin I menghasilkan panas yang mengalir keluar dari sistem. Dari definisi skala suhu termodinamika, persamaan 7.6 kita peroleh dalam bentuk diferensial untuk mesin irreversibel R. Gambar 8.7, reservoir bertekanan tinggi pada suhu T1 menyuplai panas ke mesin reversibel tambahan R. Mesin irreversibel I menerima panas DQ1 pada suhu T, meskipun sistem awalnya berada pada suhu T aksen. Reservoir bertekanan tinggi pada suhu T1 menyuplai panas ke mesin reversibel tambahan R. Mesin irreversibel I menerima panas DQ pada suhu T, meskipun sistem awalnya berada pada suhu T aksen. Kita peroleh DQ1 per T1 sama dengan min DQ per T. Mengintegrasikan berdasarkan siklus, integral lingkaran R min DQ per T sama dengan integral lingkaran R DQ1 per T1. Namun, T1 adalah suhu konstan reservoir sehingga integral lingkaran R DQ per T sama dengan 1 per T1 integral lingkaran R dikali DQ1. Panas yang ditolak oleh R diserap oleh I, sehingga min DQR sama dengan DQ1 dengan mensubstitusikan ekspresi ini ke dalam persamaan 8.19 dan menyadari bahwa integral tertutup di sebelah kiri sekarang berlaku untuk sistem irreversibel. Sehingga kita memperoleh integral lingkaran I DQ per T sama dengan 1 per T1 integral lingkaran R DQ1 T1 integral lingkaran I DQ per T sama dengan integral lingkaran R DQ1 kurang dari 0. Dari persamaan 8.18 karena T1 kurang dari 0, hasilnya adalah integral lingkaran I DQ per T kurang dari 0. Tidak dapat dibalikan. Persamaan 8.20 memberikan bagian kedua dari hukum kedua termodinamika dan dikenal sebagai ketidaksetaraan Clausius. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk siklus internal yang tidak reversibel, integral tertutup dQ per T dari rasio panas yang diserap oleh sistem terhadap suhu, di mana panas tersebut diterima selalu kurang dari 0. Bandingkan persamaan 8.20 dengan persamaan 8.3 dan perhatikan bahwa integral tertutup kurang dari 0 untuk siklus irreversibel dan sama dengan 0 untuk siklus reversibel. Menggabungkan kedua persamaan tersebut menghasilkan pernyataan matematis Clausius tentang hukum kedua termodinamika, yaitu integral lingkaran dQ per T kurang dari 0. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai arti persamaan 8.3, kesetaraan untuk siklus reversibel dan persamaan 8.20, ketidaksetaraan untuk siklus irreversibel, kita harus mencatat bahwa T mewakili suhu reservoir atau mesin reversibel tambahan yang menyediakan jumlah panas kecil dQ dan tidak selalu sama dengan suhu T aksen sistem atau bagian dari sistem yang menerima panas dQ. Memang, jika siklus tidak reversibel, maka T aksen kurang dari T ketika dQ positif karena panas tidak dapat mengalir secara spontan dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas. Demikian pula T aksen besar dari T ketika dQ negatif. Di sisi lain, jika siklus reversibel, maka kita harus selalu memiliki T aksen sama dengan T, karena pertukaran panas antara dua benda dengan suhu berbeda bukanlah proses reversibel. Dalam persamaan 8.3, kita dapat mengambil T sebagai suhu reservoir atau lingkungan tambahan dan juga suhu bagian sistem yang menyerap panas dQ. Dalam persamaan 8.3, semua besaran merujuk pada sistem itu sendiri, dan integral dievaluasi untuk jalur tertutup yang dilalui oleh sistem reversibel. Dalam persamaan 8.20, semua merujuk pada reservoir tambahan dan integral dievaluasi
Dan integral dievaluasi untuk rentang tertutup suhu reservoir melalui di mana secara kebetulan sistem irreversible dikembalikan ke keadaan awalnya. 8.9 Panas dan entropi yang tidak terbalikan. Untuk menghubungkan perubahan entropi dengan panas dalam proses irreversible, pertimbangkan siklus di mana suatu sistem dimulai dalam keadaan keseimbangan awal I, melewati proses irreversible I ke keadaan keseimbangan akhir F, dan kemudian kembali melalui proses reversible R ke keadaan awal I, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.8, karena entropi adalah fungsi keadaan, integral tertutupnya selalu 0. Integral lingkaran ds sama dengan integral I ke F, ds ditambah integral R, F ke I, ds sama dengan 0. Dari persamaan 8.20 kita peroleh integral lingkaran I dq per T sama dengan integral I ke F, dq per T ditambah integral R, F ke I, dq per T kurang dari 0. Dari persamaan 8.6, definisi entropi bisa kita tulis seperti gambar 8.8, proses yang tidak dapat dibalikan diikuti oleh proses yang dapat dibalikan untuk menyelesaikan siklus yang tidak dapat dibalikan. Integral R I ke F dq per T sama dengan integral R I ke F ds. Kurangkan persamaan 8.23 dari persamaan 8.22 dan substitusikan persamaan yang disebutkan di atas. Kemudian integral I ke F ds dikurang integral I ke F dq per T besar dari 0. Integral I ke F ds besar dari integral I ke F dq per T. Artinya, perubahan entropi selama proses irreversible lebih besar daripada integral panas dibagi dengan suhu reservoir bantu. Untuk perubahan kecil dalam keadaan, persamaan 8.24 dapat dituliskan sebagai berikut. ds1 besar dari dalam kurung dq per T tutup kurung I. Secara umum kita memiliki ds besar sama dq per T, di mana kesetaraan berlaku untuk proses yang dapat dibalik dan ketidaksetaraan berlaku untuk proses yang tidak dapat dibalik. Berbagai ekspresi untuk kondisi yang melibatkan entropi memerlukan pertimbangan yang cermat. Menurut definisi entropi dalam persamaan 8.6, ds besar sama dqr per T. Perubahan entropi dalam proses reversible dan adiabatik dq R sama dengan 0 adalah 0. Oleh karena itu, istilah reversible adiabatik mengimplikasikan istilah isentropik. Namun, isentropik tidak selalu mengimplikasikan reversible adiabatik. Untuk proses isentropik secara umum, kita memiliki ds sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan persamaan 8.26 ke dalam ekspresi ini, kita mendapatkan dq per T kurang sama 0. Dengan demikian, untuk proses isentropik baik dq sama dengan 0 reversible, dq kurang dari 0 irreversible. Oleh karena itu, proses isentropik reversible berarti adiabatik dan proses isentropik adiabatik berarti reversible. Namun, proses isentropik irreversible bukanlah proses adiabatik dq kurang dari 0 dan menunjukkan bahwa panas mengalir keluar dari sistem. Tentu saja jika proses tersebut adalah proses adiabatik irreversible. Jika proses tersebut tidak isentropik atau T tidak konstan, hal ini menunjukkan bahwa suhu meningkat. Akhirnya, jika proses tersebut isentropik adiabatik, maka proses tersebut tidak irreversible atau dalam kurung dqr sama dengan 0 dan menunjukkan bahwa proses tersebut reversible. 8.10 Entropi dan keadaan non-keseimbangan. Perhitungan perubahan entropi yang terkait dengan proses irreversible yang dibahas dalam bagian 8.7 tidak menimbulkan kesulitan khusus karena dalam semua kasus sistem baik tidak mengalami perubahan sama sekali. Dalam hal ini hanya perubahan entropi reservoir yang perlu dihitung, atau kedua keadaan awal dan akhir sistem merupakan keadaan keseimbangan yang dapat dihubungkan oleh proses reversible yang sesuai. Pertimbangkan bagaimanapun proses berikut yang melibatkan irreversibilitas thermal internal dengan keseimbangan hanya pada keadaan akhir. Sebuah batang konduktor panas memiliki distribusi suhu yang tidak merata dengan menghubungkan satu ujung ke reservoir bersuhu tinggi dan ujung lainnya ke reservoir bersuhu rendah. Batang tersebut dipisahkan dari reservoir dan kemudian diisolasi secara termal dengan dinding adiabatik pada tekanan konstan.
Aliran panas internal akhirnya akan membawa batang tersebut ke suhu yang merata, sehingga proses irreversibel akan berlangsung dari keadaan awal yang tidak seimbang ke keadaan akhir yang seimbang. Jelas tidak mungkin menggantikan proses irreversibel dengan proses reversibel, karena keadaan awal adalah keadaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, apa makna yang dapat dikaitkan dengan perubahan entropi yang terkait dengan proses irreversibel ini? Mari kita anggap sebuah batang terdiri dari jumlah tak terhingga. Irisan yang sangat tipis dalam kurung elemen volume masing-masing memiliki suhu awal yang berbeda, tetapi semuanya memiliki suhu akhir yang sama. Misalkan, kita membayangkan bahwa semua irisan terisolasi satu sama lain, dan semuanya dipertahankan pada tekanan yang sama. Lalu setiap irisan secara berurutan dihubungkan dengan serangkaian reservoir yang suhunya berkisar dari suhu awal irisan tertentu hingga suhu akhir yang sama. Model ini mendefinisikan jumlah tak terhingga proses reversibel isobarik untuk setiap irisan, yang dapat digunakan untuk membawa setiap irisan sistem dari keadaan awal yang tidak seimbang ke keadaan akhir yang seimbang. Kita akan mendefinisikan perubahan entropi sebagai hasil integrasi dQ per T atas semua proses reversibel ini. Dengan kata lain, dalam ketidakhadiran satu proses reversibel untuk membawa sistem dari I ke F, kita membayangkan sejumlah tak terhingga proses reversibel untuk setiap elemen volume. Pertimbangkan batang seragam dengan panjang L seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.9. Elemen volume tipikal pada X memiliki massa dm sama dengan PA dx, di mana P adalah densitas dan A adalah luas penampang batang. Kapasitas panas elemen volume adalah seperti gambar 8.9, proses yang menunjukkan irreversibilitas thermal internal, yang dimana CPdm sama dengan CPPA dx. Mari kita asumsikan bahwa distribusi suhu awal bersifat linier sepanjang panjang batang, sehingga elemen volume pada X memiliki suhu awal, yaitu Tf sama dengan T0 dikurang T0 dikurang TL per Lx, di mana suhu adalah T0 pada X sama dengan 0 dan Tz pada X sama dengan L jika tidak ada panas yang hilang, dan jika kita mengasumsikan untuk kesederhanaan bahwa konduktivitas termal, densitas, dan kapasitas panas dari semua elemen volume tetap konstan, maka suhu akhir sepanjang batang tersebut akan menjadi Tf sama dengan T0 tambah TL per 2. Dengan mengintegrasikan dQ per T pada transfer panas isobarik reversibel antara elemen volume tertentu dan serangkaian reservoir dengan suhu berkisar dari T1 hingga T2, kita mendapatkan perubahan entropi dari elemen tersebut, yang dimana SF dikurang SI volume elemen sama dengan CPPA dx integral TI ke TF dt per T sama dengan CPPA dx in TF per TI sama dengan CPPA dx in TF per T0 min T0 kurang TL per Lx sama dengan min CPPA dx in dalam kurung T0 per TF dikurang T0 kurang TL per LTFX tutup kurung. Setelah diintegrasikan sepanjang seluruh batang, perubahan entropi total sistem adalah SF dikurang SI sistem sama dengan min CPPA integral 0 ke L in dalam kurung T0 per TF dikurang T0 per T0 dikurang TL per LTFX tutup kurung DX. Yang setelah integrasi dan penyederhanaan menjadi SF sama dengan SI sistem sama dengan CP dalam kurung 1 dikurang in dalam kurung TL per TF tutup kurung ditambah T0 per T0 kurang TL in dalam kurung TL per T0 tutup kurung. Karena bar tersebut dikelilingi oleh ruang adiabatik, tidak terjadi perubahan entropi pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perubahan entropi alam semesta juga diberikan oleh persamaan 8.27 untuk menunjukkan bahwa perubahan entropi positif. Mari kita ambil contoh numerik yang nyaman. Misalnya, T0 sama dengan 400K, TL sama dengan 200K, sehingga T sama dengan 300K, maka SF dikurang S1
SI universal sama dengan CP dalam kurung 1 dikurang in 2/3 ditambah 2 in 1/2 tutup kurung sama dengan CP buka kurung 1 ditambah in 3 dikurang 3 in 2 tutup kurung, maka hasil akhirnya adalah 0,0018 CP, di mana terlihat bahwa entropi dan kapasitas panas memiliki satuan yang sama, yaitu Joule per Kelvin. Metode yang sama dapat digunakan untuk menghitung perubahan entropi suatu sistem selama proses dari keadaan awal yang tidak seimbang, yang ditandai dengan distribusi tekanan yang tidak merata, hingga keadaan akhir yang seimbang di mana tekanan menjadi merata. Contoh-contoh proses semacam itu diberikan dalam soal-soal di akhir bab. 8.11 Prinsip peningkatan entropi. Perubahan entropi alam semesta ditemukan positif untuk setiap proses irreversibel yang telah dibahas sejauh ini. Oleh karena itu, kita cenderung percaya bahwa setiap kali terjadi proses yang tidak dapat dibalikan, entropi alam semesta meningkat. Untuk membuktikan proposisi ini, yang dikenal sebagai prinsip entropi secara umum, cukup untuk membatasi perhatian kita pada proses adiabatik saja. Karena kita telah melihat bahwa prinsip entropi berlaku untuk semua proses yang melibatkan transfer panas yang tidak dapat dibalikan. Kita mulai dengan mempertimbangkan kasus khusus proses adiabatik yang tidak dapat dibalikan antara dua keadaan keseimbangan suatu sistem. 1. Biarkan keadaan awal sistem mewakili oleh titik I pada diagram kerja umum gambar 8.10 dan anggaplah sistem mengalami proses adiabatik irreversibel ke keadaan F. Maka perubahan entropi adalah delta S sama dengan SF dikurang SI. Perubahan suhu mungkin terjadi atau tidak dalam sistem. Apapun yang terjadi, mari kita buat sistem tersebut mengalami proses adiabatik reversibel F ke K dalam rangkaian langkah yang membawa suhu sistem ke suhu reservoir yang dipilih secara sembarang. Misalnya pada T aksen, kemudian karena SF sama dengan SK, persamaan 8.28 menjadi delta S sama dengan SK dikurang SI. Sekarang, anggaplah sistem dibawa ke dalam kontak dengan reservoir pada suhu T aksen dengan sistem mengalami proses reversibel isotermal K ke J. Hingga entropinya sama di keadaan J seperti keadaan awal I. Proses reversibel adiabatik akhir J ke I akan membawa sistem kembali ke keadaan awalnya tanpa perubahan entropi, dan karena Sj sama dengan Si, persamaan 8.29 menjadi delta S sama dengan SK dikurang Sj. Pada gambar 8.10 yang telah kita lihat di buku Zermansky, sebuah siklus yang bertentangan dengan hukum kedua termodinamika kecuali jika SF besar dari Si. Satu-satunya transfer panas yang terjadi dalam siklus selama proses isotermal reversibel K ke J, di mana QR sama dengan T dalam kurung Sj kurang SK tutup kurung. Jumlah kerja bersih W telah dilakukan dalam siklus, di mana W sama dengan QR. Dari hukum kedua termodinamika jelas bahwa panas QR tidak dapat masuk ke dalam sistem. Artinya, R tidak dapat positif karena jika demikian kita akan memiliki proses siklik, di mana efeknya hanyalah penyerapan panas dari satu reservoir dan pelaksanaan kerja yang setara. Oleh karena itu, QR kecil sama 0 dan T dalam kurung Sj dikurang SK tutup kurung kecil sama 0. Dan akhirnya karena proses tersebut berpindah dari keadaan K ke keadaan J, T dalam kurung Sj dikurang SK tutup kurung besar sama 0. Namun T aksen besar sama 0, jadi SK dikurang Sj sama dengan delta S besar sama 0. Yang kedua, jika kita mengasumsikan bahwa proses adiabatik irreversibel asli terjadi tanpa perubahan entropi, maka sistem dapat dikembalikan ke keadaan semula melalui satu proses adiabatik reversibel. Selain itu, karena panas bersih yang ditransfer dalam siklus ini 0, kerja bersih juga akan 0. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, sistem dan lingkungannya akan dikembalikan ke keadaan awalnya tanpa menimbulkan perubahan di tempat lain, yang berarti proses asli tersebut reversibel. Karena hal ini bertentangan dengan pernyataan awal kita bahwa proses tersebut irreversibel. Entropi sistem tidak dapat tetap konstan, oleh karena itu delta S besar dari 0. Karena perubahan entropi tidak mungkin berkurang.
Yang ketiga, mari kita asumsikan bahwa sistem tersebut tidak homogen dan tidak berada pada suhu dan tekanan yang seragam, serta mengalami proses adiabatik irreversibel di mana pencampuran dan reaksi kimia mungkin terjadi. Pertama, kita asumsikan bahwa sistem dapat dibagi menjadi bagian-bagian, masing-masing infinitesimal jika diperlukan, dan bahwa setiap bagian dapat diberi suhu, tekanan, komposisi, dan lain-lain. Yang pasti, sehingga setiap bagian memiliki entropi yang pasti tergantung pada koordinatnya. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikannya perubahan entropi sistem keseluruhan sebagai jumlah perubahan entropi bagian-bagiannya. Kedua, jika kita mengasumsikan bahwa setiap bagian dapat dikembalikan ke keadaan awalnya melalui proses reversibel yang dijelaskan di atas, menggunakan reservoir yang sama untuk setiap bagian, maka dapat disimpulkan bahwa delta S sistem keseluruhan positif. Perlu ditekankan bahwa kami telah harus membuat dua asumsi, yaitu yang pertama bahwa perubahan entropi suatu sistem dapat didefinisikan dengan membagi sistem menjadi bagian-bagian dan menjumlahkan perubahan entropi dari bagian-bagian tersebut. Dan yang kedua, bahwa proses-proses reversibel dapat ditemukan atau dibayangkan, di mana campuran dapat dipisahkan dan reaksi dapat dibuang berlangsung ke arah yang berlawanan. Pembenaran untuk asumsi-asumsi ini dalam yang kecil didasarkan pada dasar eksperimental. Oleh karena itu, dalam bab selanjutnya akan dijelaskan suatu perangkat yang melibatkan membran semi-permeabel di mana campuran dua gas ideal inert yang berbeda dapat dipisahkan secara reversibel. Perangkat serupa yang memungkinkan reaksi kimia berlangsung secara reversibel melalui serangkaian keadaan kesetimbangan juga dapat dibayangkan. Namun, pembenaran utama untuk asumsi-asumsi ini adalah bahwa eksperimen sepenuhnya sesuai dengan prinsip entropi yang menyatakan bahwa perubahan entropi alam semesta meningkat dalam proses yang tidak reversibel. Perilaku entropi alam semesta sebagai hasil dari proses apapun kini dapat diwakili secara sederhana, yaitu delta S universe besar sama 0, di mana tanda sama dengan merujuk pada proses yang dapat dibalik dan tanda tidak sama dengan merujuk pada proses yang tidak dapat dibalik. Persamaan 8.33 merupakan pernyataan ringkas dari hukum kedua termodinamika. 8.12 Penerapan prinsip entropi. Kita telah melihat bahwa setiap kali proses irreversibel terjadi, entropi alam semesta meningkat. Dalam operasi aktual suatu mesin, seperti mesin pembakaran atau lemari es, seringkali mungkin untuk menghitung jumlah total perubahan entropi. Fakta bahwa jumlah ini positif memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan berguna mengenai perilaku mesin tersebut. Contoh penting dari bidang fisika, suhu rendah akan menggambarkan kekuatan dan kesederhanaan prinsip entropi. Misalkan, seseorang ingin mendinginkan suatu objek dengan lemari es hingga suhu rendah yang diinginkan, yaitu menurunkan suhu suatu benda bermassa terbatas dari suhu T1 lingkungannya ke suhu rendah yang diinginkan T2. Sebuah pendingin yang beroperasi dalam siklus antara reservoir pada T1 dan benda itu sendiri digunakan, dan setelah beberapa siklus lengkap selesai, sejumlah panas telah dihilangkan dari benda. Sejumlah kerja W telah disuplai ke pendingin dan sejumlah panas Q ditambah W telah ditolak ke reservoir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.11 dengan mencantumkan perubahan entropi, kita memiliki bahwasannya pengoperasian lemari es dalam menurunkan suhu suatu benda dari suhu lingkungannya T1 ke suhu yang diinginkan T2. Delta S dari tubuh sama dengan S2 dikurang S1. Delta S sebagai refrigeran sama dengan 0. Delta S dari reservoir sama dengan Q ditambah W per T1. Dengan menerapkan prinsip entropi, kita memperoleh S2 dikurang S1 ditambah Q ditambah W per T1 besar sama 0. Dengan mengalihkan dengan T1 dapat mentransposisikan, kita mendapatkan W besar sama T1 dalam kurung S1 dikurang S2 tutup kurung dikurang Q. Dengan demikian, nilai terkecil yang mungkin untuk W adalah W dalam kurung min tutup kurung sama dengan T1 buka kurung S1 dikurang S2 tutup kurung dikurang Q. Jika tabel sifat termodinamika bahan tersedia, maka pengetahuan tentang keadaan awal dan akhir sudah cukup untuk membaca dari tabel nilai S1
S1 ke S2, dan jika benda mengalami proses isobarik, nilai Q, nilai W min yang dihitung digunakan untuk memberikan perkiraan biaya operasi minimum pendingin. 8.13 Entropi dan kekacauan. Ketika diterapkan pada proses yang tidak dapat dibalikan, persamaan 8.33 sangat tidak biasa karena berupa ketidaksetaraan. Berbeda dengan kebanyakan besaran dalam fisika dan kimia, perubahan entropi sistem dan lingkungannya tidak terjaga, melainkan meningkat. Untuk memahami konsep entropi, mari kita pertimbangkan proses alamiah yang kompleks dan mencari wawasan yang konsisten dengan perhitungan. Perubahan fase orde pertama adalah proses isoterma yang tidak dapat dibalikan dan cocok untuk pembahasan deskriptif tentang entropi. Misalnya, pertimbangkan perubahan fase sublimasi, yaitu transisi dari padat ke uap yang terjadi pada es kering. Perubahan entropi yang merupakan jumlah panas yang diserap selama sublimasi dibagi dengan suhu sublimasi meningkat seperti yang diharapkan. Namun, apa yang dapat dikatakan tentang perubahan mikroskopis yang terjadi ketika molekul karbon dioksida es kering melarikan diri dari padat ke uap? Nah, sebuah zat padat mampu menopang dirinya sendiri, baik dalam keadaan kristalin maupun amorf. Selain itu, material dalam fase padat mempertahankan ukuran dan bentuknya. Artinya, komponen mikroskopis partikel sistem tersebut membentuk struktur yang kaku. Dengan kata lain, setiap partikel mempertahankan posisinya dalam struktur yang terorganisir. Artinya, zat padat berada dalam keadaan teratur. Ketika kalor laten disuplai ke suatu zat padat, proses sublimasi mengubah zat padat tersebut menjadi uap tanpa perubahan suhu. Uap tidak memiliki ukuran dan bentuk yang tetap. Sebenarnya, uap harus ditempatkan ke dalam wadah tertutup atau akan hilang. Partikel-partikel dalam uap tidak terikat secara individu ke dalam struktur terorganisir. Sebaliknya, partikel-partikel uap bebas bergerak secara independen di seluruh volume wadah. Dengan kata lain, uap berada dalam keadaan tidak teratur relatif terhadap fase padatnya. Peningkatan entropi suatu sistem dapat dijelaskan sebagai peningkatan ketidakteraturan sistem. Perhatikan bahwa konsep ketidakteraturan relatif terhadap keadaan acuan, sama seperti entropi. Penggunaan istilah kekacauan sebagai sinonim untuk entropi dapat diperluas melampaui transisi fase, seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh berikut. Yang pertama, suhu gas ideal tidak berubah dan panas tidak ditambahkan ke sistem selama ekspansi bebas. Namun entropi meningkat seperti yang terlihat pada persamaan 8.15. Perbedaan satu-satunya antara keadaan awal dan keadaan akhir gas ideal adalah peningkatan volume yang memberikan partikel gas lebih banyak ruang untuk gerakannya. Ketidakteraturan dalam hal ini tidak terkait dengan perubahan struktural yang memberikan kebebasan gerak. Seperti dalam kasus sublimasi, melainkan kebebasan gerak yang lebih besar diberikan dalam volume yang lebih besar. Yang kedua, ketika suhu bahan ferromagnetik dinaikkan di atas titik Curie-nya, bahan tersebut tiba-tiba kehilangan sifat ferromagnetiknya dan menjadi paramagnetik. Dalam gambaran mikroskopis, momen magnetik bahan ferromagnetik sebagian besar terarah ke satu arah teratur. Pada suhu ini, di atas titik Curie, momen magnetik menjadi acak berorientasi atau tidak teratur untuk menghasilkan perilaku paramagnetik. Dari sudut pandang termodinamika, entropi meningkat dalam transisi dari ferromagnetisme ke paramagnetisme. Dalam kasus konduksi, panas melalui batang logam dari reservoir bertekanan tinggi ke reservoir bertekanan rendah tidak terjadi perubahan fase, volume, atau suhu konduktor. Tetapi entropi alam semesta meningkat seperti yang terlihat pada persamaan 8.16. Energi internal menjadi tidak teratur saat berpindah antara reservoir karena energi internal telah terbuang di reservoir bertekanan rendah dan tidak dapat digunakan untuk menggerakkan mesin panas. Entropi meningkat dalam konversi isotermal kerja menjadi energi internal yang kemudian mengalir ke reservoir panas. Seperti yang terjadi pada roda dayung Joule yang ditunjukkan pada gambar 8.4, telah ditekankan bahwa kerja adalah konsep makroskopik
Perubahan harus dapat dijelaskan oleh koordinat makroskopik di luar sistem. Meskipun situasi internal dapat dibahas, setidaknya dalam keadaan keseimbangan, gerakan acak partikel individu tidak termasuk dalam kerja. Oleh karena itu, selama disiparsi, kerja menjadi panas pada suhu konstan, gerakan acak partikel dalam reservoir pun meningkat. Proses ini meningkatkan entropi reservoir karena sistem tetap tidak berubah. Semua contoh ini yang melibatkan proses-proses irreversibel menunjukkan bahwa entropi alam semesta meningkat. Semua proses alam dapat dipandang dari sudut pandang keteraturan, dan dalam semua kasus hasil yang diperoleh adalah bahwa sistem terisolasi atau sistem beserta lingkungannya yang mengalami proses irreversibel bergerak menuju keadaan yang lebih tidak teratur. Peningkatan entropi alam semesta, proses alamiah merupakan manifestasi dari kecenderungan ini. Proses hidup seperti pertumbuhan atau pembusukan adalah proses alamiah yang meningkatkan ketidakteraturan ketika baik sistem maupun lingkungannya dipertimbangkan. Tetapi perhitungan peningkatan entropi tidaklah sederhana, bahkan dalam kasus yang diidealkan. Konsep entropi memiliki peran penting dalam pembahasan tentang waktu, topik yang biasanya dihindari dalam termodinamika. Peningkatan entropi atau kekacauan suatu sistem dan lingkungannya terjadi dalam semua proses penuaan, baik pada organisme hidup maupun tak hidup. Tidak ada keraguan mengenai kondisi mana yang lebih dulu terjadi, muda atau matang, apel hijau atau apel yang terlalu matang, struktur ataupun erosi. Satu kondisi selalu mendahului yang lain, keteraturan mendahului kekacauan, entropi selalu meningkat selama proses penuaan. Oleh karena itu, dalam arti kiasan, entropi adalah panah waktu. Selain itu, panah tersebut hanya memiliki satu arah, ia menunjuk ke depan menuju masa depan. Memang, relativitas khusus menyatakan bahwa laju waktu melambat ketika massa mendekati kecepatan cahaya. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan bahwa waktu dapat dibalik untuk bergerak ke belakang menuju masa lalu. 8.14 Perbedaan tepat. Eksperimen menunjukkan bahwa energi internal berhubungan dengan panas dan kerja dalam persamaan berikut. dU sama dengan dW ditambah dQ, yang tentu saja merupakan hukum pertama termodinamika. Selain pengamatan yang jelas bahwa energi terjaga dalam segala bentuknya, ada dua wawasan lain yang penting bagi termodinamika. Pertama, jumlah kecil panas dan kerja bukanlah diferensial dari suatu fungsi matematis. Artinya mereka adalah diferensial yang tidak tepat. Namun yang lebih penting, penjumlahan dua diferensial yang tidak tepat menghasilkan diferensial yang tepat. Masalah matematisnya adalah mengubah diferensial yang tidak tepat menjadi diferensial yang tepat. Situasi untuk dW diselesaikan dalam mekanika, di mana kerja umum adalah hasil kali dari gaya umum dan perpindahan umum. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1 halaman 66, situasi untuk dQ lebih rumit. Untuk memperjelas konsep panas, konsep suhu terlebih dahulu harus dipertajam. Hal itu memerlukan pembahasan rinci tentang termometer, suhu eksperimental, dan hukum kedua termodinamika yang diterapkan pada siklus Carnot. Akibatnya, konsep suhu dipisahkan dari eksperimen untuk menjadi suhu termodinamika absolut teoritis. Selain itu, Clausius memperkenalkan konsep baru yang sepenuhnya didasarkan pada analisanya terhadap siklus reversibel yang terdiri dari banyak siklus Carnot infinitesimal, yaitu konsep entropi. Gabungan konsep suhu dan entropi menghasilkan cara untuk mengekspresikan diferensial panas yang tidak tepat dalam terms diferensial yang tepat. dQ sama dengan TdS. Sekarang, hukum pertama dapat ditulis ulang dalam bentuk matematis yang dapat digunakan. Misalnya, dalam sistem hidrostatik, dU sama dengan min PdV tambah TdS. Dalam beberapa hal, termodinamika kini telah lengkap setelah diferensial tak tepat untuk kerja dan panas digantikan dengan diferensial tepat. Hukum dasar lainnya dalam termodinamika adalah hukum ketiga, yang menetapkan entropi menjadi nol pada suhu nol mutlak, bukan pada keadaan sembarang. Sisa buku ini didedikasikan untuk mengembangkan fungsi dan metode matematis lebih lanjut guna membantu perhitungan besaran termodinamika serta mengintegrasikan mekanika kuantum dalam perhitungan besaran mekanika statistik. Demikianlah audio chapter 8 entropi. Sekian, terima kasih.